Ya, pemirsa, penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di tanah air cenderung turun dalam beberapa pekan terakhir. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa tergesa-gesa menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir. Ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia dan yang bisa memberikan statement dan menyatakan pandemi itu selesai adalah pihak. Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati. Ada di 1-2 negara yang sekarang ini juga COVID-nya mulai bangkit naik. Hati-hati. Kehati-hatian itu yang sangat kita butuhkan. Demikian penegasan Presiden Joko Widodo terkait kondisi pandemi COVID-19 yang secara global dan di tanah air. Pemerintah harus tetap waspada dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan pernyataan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berakhir. Sebab pihak berwenang yang berhak menyatakan pandemi sudah berakhir adalah Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Di sisi lain, seiring dengan mulai terkendalinya penyebaran virus COVID-19 dan pergerakan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang cenderung turun, sejumlah epidemiolog menyarankan pemerintah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di dalam negeri. Saat ini pemerintah masih memberlakukan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia yang diperpanjang hingga 3 Oktober 2022. Meski PPKM level 1 memperbolehkan hampir seluruh aktivitas beroperasi 100%, namun masih ada pembatasan pergerakan dan kewaspadaan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta, pusat perbelanjaan, sekolah, restoran, dan tempat ibadah. Sementara hingga 24 September 2022, total jumlah penduduk yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 mencapai 234.666.020 orang yang terbagi pada vaksinasi tahap 1 dan 2, vaksin booster 1 dan 2. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pandemi COVID-19 semakin terkendali, PPKM berpeluang dicabut. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat juga, Pak Pandu. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Baik, kita review saja nih terkait dengan kasus kemudian kondisi dari COVID-19 di Indonesia. Sejauh ini bagaimana nih? Pandangan dari Pak Pandu, silakan. Iya, jadi pandemi di Indonesia itu luar biasa bagus dalam pengertian pengendaliannya ya. Ya. Walaupun kita menghadapi Omikron BA4, BA5, lonjakan kasusnya tidak tinggi, ya hanya gunung kecil, bukit kecil. Oke. Jadi kedua, yang masuk rumah sakit, yang harus masuk ICU dan yang meninggal juga tidak tinggi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena program vaksinasi. Ya, jadi program vaksinasi walaupun belum di atas sampai 100%, ya, tetapi dari hasil survei serologi tingkat imunitas kekebalan penduduk itu sangat tinggi. 98% secara rasional rata-rata sudah mempunyai kekebalan. Artinya apa? Artinya bahwa penduduk sudah punya antibodi untuk menghadapi virus. Ya, jadi mereka bisa bertahan, tidak perlu masuk rumah sakit, tidak menjadi berat, dan tidak meninggal. Jadi yang ditakuti dari pandemi adalah kematian dan kesakitan. Ini yang penting, bahwa pandemi SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 tidak lagi fatal. Oke. Yang fatal, yang meninggal, yang kita amati, sekitar 20-an per minggu dan sebagainya itu adalah mereka yang belum divaksinasi atau yang mempunyai imunitas sangat buruk karena adanya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes atau dalam pengobatan kanker dan sebagainya, dan sebagian juga lansia. Jadi kalau lansia yang tidak punya komorbid dan sudah di booster, ternyata mampu bertahan untuk survive untuk menghadapi pandemi ini.
Baik, Jadi dengan tren kondisi yang itulah sedang menurun seperti ini. membuat kita akan lebih percaya diri. Itu dia, Pak Pandu, dengan tren COVID-19 yang tengah menurun dalam beberapa pekan terakhir, Anda termasuk salah satu juga epidemiolog ini yang menyarankan begitu untuk PPKM, pembatasan pembelakuan kegiatan masyarakat, ini dicabut begitu. Apa yang mendasarinya sebenarnya kalau misalnya itu sebenarnya kan masih menjadi kebijakan pemerintah juga, Pak Pandu? Iya. Jadi pandemi ini kan tidak pernah nyatakan ada pandemi, nggak pernah. Oke. WHO juga tidak pernah, Indonesia juga tidak pernah. Yang dinyatakan apa? Dr. Tedros menyatakan ada public health emergency yang menjadi perhatian international concern. Oke. Pak Jokowi menyatakan status kedaruratan kesehatan masyarakat plus ditambah lagi status bencana non alam, ya, sehingga dengan adanya deklarasi darurat, kondisi darurat, pemerintah boleh melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kedaruratan tadi. Nah ini, sekarang sudah tidak darurat, ya, karena kita sudah mengatasi dengan baik. Dalam situasi yang sangat darurat adalah salah satu adalah kalau di luar itu namanya lockdown. Di Indonesia dulu namanya pembatasan sosial berskala besar. Kemudian diubah namanya menjadi pembatasan daripada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya kan? Dan ini yang ada leveling. Kalau level 3 seperti apa, level 4 seperti apa, sekolah tidak boleh masuk dan sebagainya dan tidak boleh bepergian. Sekarang levelnya level 1, artinya kan tidak berubah. Selama 2-3 bulan ini, levelnya nggak berubah. Jadi sebenarnya instrumen pembatasan kegiatan masyarakat sudah tidak relevan lagi pada kondisi di mana tingkat imunitas penduduk berkat program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah mencapai cukup tinggi ini. Jadi kita hapus saja ya pembatasan. Jadi masyarakat silakan bergerak, tetapi kita mempunyai tugas yang kita belum selesaikan, yaitu apa? Vaksinasi booster. Ya, karena dari hasil survei ternyata yang divaksinasi booster itu kadar imunnya tinggi. Kedua, dari hasil analisis data kita, yang sudah divaksinasi booster, tingkat kematiannya 0,4%. Ya, terendah sekali. Artinya, kenapa? Karena setelah diukur antibodinya sangat tinggi. Dia sangat tinggi kadar antibodinya. Dengan demikian, maka kita menuntaskan itu sambil secara bertahap, ya. Jadi bukan mengakhiri pandemi loh. Jadi kesalahan persepsi presiden dan pemerintah adalah seakan-akan saya mengusulkan mengakhiri pandemi seperti kata Biden, pandemic is over, not yet over yet, ya, belum selesai. Tetapi kita akan mengakhiri nanti dengan mencabut status kedaruratan secara bertahap. Tahap pertama adalah masyarakat silakan bergerak. Jadi tidak ada pembatasan lagi karena toh akan levelnya 0 juga. Dan kita harus percaya PPKM bukan instrumen yang kondisi yang sangat tepat. Dan kita tinggal fokus untuk 2. Pertama adalah menuntaskan vaksinasi. Karena WHO juga menyarankan supaya pada kelompok berisiko kalau bisa vaksinasinya cakupannya 100% atau paling tidak 97%. Jadi semangatnya sama. Ya, sampai nanti akan dicabut status kedaruratannya, ya. Jadi ini yang menurut saya supaya jangan salah paham bahwa seakan-akan kita mendeklarasi sudah pandemi berakhir. Penyakit tetap ada nanti, tetap ada, tapi tingkatnya sangat rendah dan orang yang sakit tetap ada, penularan masih ada, tetapi kita berhasil tekan karena kekebalan daripada penduduk. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Ya Pak Pandu, apakah memang tadi misalnya Anda tadi menyarankan PPKM dicabut begitu, apakah secara otomatis juga ini menghilangkan dari kebijakan protokol kesehatan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah di seluruh negeri? Ya, ternyata tidak, karena kan yang diusulkan adalah pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Jadi masyarakat silakan bergerak, mau bepergian, tidak ada lagi pembatasan. Ya, jadi tidak akan lagi ada instrumen untuk membatasi kegiatan penduduk walaupun kasus naik. Ya, jadi janganlah itu jadi ketakutan gitu. Karena WHO menyarankan ada 6 atau 5 langkah yang perlu dilakukan dengan sudah mencabut pembatasan itu. Pertama adalah komunikasi tetap harus dijalankan, ya, keterbukaan dan sebagainya.
Kedua, edukasi untuk tetap prokes tetap dilakukan. Ketiga, menuntaskan program vaksinasi, ya kan? Jadi terutama pada kelompok-kelompok yang sangat vulnerable seperti lansia, orang dengan comorbid. Kemudian juga dilakukan monitoring surveillance, termasuk monitoring adanya dinamika perubahan mutasi virus. Ya, dengan langkah-langkah tersebut itu artinya kewaspadaannya tetap terjaga. Bukan berarti kalau pembatasan kegiatan masyarakat itu dihapus kemudian kita boleh seenaknya, enggak. Bahkan mengedukasi masyarakat bahwa sekarang tanggung jawab untuk supaya tidak terinfeksi, tanggung jawab supaya menuntaskan vaksinasi, tanggung jawab untuk tetap memakai masker, untuk memelihara ventilasi kalau berada di ruangan, itu adalah tanggung jawab kita bersama, terutama masyarakat. Nah, ini yang menurut saya arahnya sudah beda kebijakannya. Kalau emergency kan ada semacam unsur paksaan, ya kan? Ini yang menurut saya secara bertahap kita sudah membagi tugas kepada masyarakat bahwa secara bersama pemerintah juga akan melepas sampai nanti akhirnya mencabut situasi darurat. Baik, tapi bukankah selama ini penerapan PPKM juga terbukti nih bahwa ini bisa secara efektif meminimalisasi dari penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pak Pandu? Ya, betul. Tapi kan buat apa? Tiap 2 minggu atau setiap berapa periode diumumkan diperpanjang. Ya, ini PPKM lagi sampai Oktober ya. Nggak perlu kan? Oke. Ya, jadi kita seakan-akan tergantung dari PPKM, kehilangan konteks. Konteksnya bukan PPKM diperpanjang. Ayo kita tuntaskan vaksinasi. Ayo tetap jaga pakai masker. Jadi tidak ada istilah PPKM lagi. Ya, sekarang PPKM sudah tidak relevan lagi. Itu yang seharusnya menjadi kesadaran, harus menjadi pemikiran pemerintah, seakan-akan situasi tetap dipelihara keadaan darurat gitu kan. Kecuali ya secara politis kita nggak tahu kalau dalam keadaan darurat ada penggunaan anggaran atau penggunaan wewenang atau dan sebagainya, atau Satgas masih bisa berfungsi. Kalau kita sudah mengalihkan ke sistem pemerintahan, Kemenkes harus lebih aktif, BNPB tidak perlu lebih aktif, karena sudah bukan bencana lagi. Itu yang seharusnya kita mengarah ke sana. Oke, nah lantas bagaimana dengan tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri? Kalau misalnya memang kita harus menekankan dari protokol kesehatannya, kemudian kesadaran untuk selalu menggunakan masker, begitu Pak? Ya, edukasi terus-menerus kan. Jadi kalau mereka tiba-tiba ada yang terinfeksi ya, walaupun tidak bergejala gitu ya, atau gejalanya ringan, mereka sadar, oh iya saya kemarin nggak kumpul sama orang-orang nggak pakai masker gitu. Mereka akhirnya sadar, ayo kita tetap pakai masker gitu kan. Jadi tidak ada unsur paksaan. Mereka menyadari bahwa perilaku yang ceroboh, perilaku yang tidak konsisten akan mencederai mereka sendiri, ya kan? Tapi kan tidak berakhir fatal, ya. Tapi hanya terinfeksi saja. Jadi kita tidak membiarkan penduduk supaya terinfeksi dan meninggal. Tapi kalau mereka harus dirawat masih tetap berjalan seperti biasa. Ya, jadi masyarakat akhirnya menyadari perilaku apa yang harus mereka lakukan. Oke, nah lantas kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, bahwa memang vaksinasi harus memang menjadi benteng pertahanan begitu ya kalau kita lihat. Sementara dari sisi tahap pertamanya saja sudah 87% dari total masyarakat kita yang sudah divaksinasi. Tahap keduanya 73% dari total populasi yang sudah divaksinasi. Dan sementara yang tahap 3 atau booster ini Pak Pandu sekitar 30%-an begitu. Anda melihat bagaimana dengan komposisi ini? Apakah memang harus benar-benar dikejar begitu vaksinasinya? Ya, sebenarnya bukan benar-benar harus dikejar ya. Begini, jadi kalau suntikan pertama saja sudah cukup tinggi, artinya memang hanya sekian persen itu penduduk yang tidak bisa atau belum ada vaksinnya. Misalnya anak di bawah 5 tahun ya, di bawah 6 tahun itu belum tersedia vaksinnya. Dan jumlahnya cukup besar. Jadi nyaris hampir semua penduduk Indonesia pernah disuntik sekali, ya kan? Dan sebagian kalau kita lihat datanya dulu tahun bulan Maret 2021 hampir 50% penduduk, 40%-an penduduk DKI
sudah punya antibodi, padahal belum divaksinasi, artinya terinfeksi. Jadi tingkat imunitas penduduk di Indonesia itu hasil dua kombinasi. Satu divaksinasi oleh alam, saya bilang divaksinasi oleh Tuhan, kemudian dilengkapi vaksinasinya oleh pemerintah. Dan ini yang kita sebut sebagai tingkat kekebalan hibrid, ya, sehingga secara tidak sadar kadar antibodinya jauh lebih tinggi. Yang sudah 2 kali jauh lebih tinggi lagi. Yang 3 kali itu sangat optimal banget gitu kan, karena kita lihat dari data mereka yang sudah di booster kadar antibodinya tinggi, dan kalau mereka terinfeksi tingkat kematiannya rendah sekali 0,4%. Tingkat kematian COVID sekarang itu lebih rendah dari tingkat kematian penyakit lain, penyakit demam berdarah misalnya, atau penyakit tuberkulosis misalnya. Jadi kita sudah tidak darurat lagi, ya, artinya kita memang masih mewajibkan untuk atau mengubah definisi yang disebut vaksinasi lengkap, karena dari hasil data dan fakta adalah mereka yang sudah divaksin 2 kali dan sudah mendapat booster. Nah, jadi tidak ada istilah booster. Vaksinasi lengkap untuk COVID adalah 2 kali plus 1 dosis suntikan tambahan, ya kan? Nah, ini menurut saya, jadi tugas pemerintah tinggal mengusahakan vaksinasi lengkapnya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita masih menghadapi penularan, masih menghadapi mutasi virus. Dan karena walaupun ada mutasi virus, tetap ada penularan, tidak akan berdampak pada severity, keparahan penyakit, tidak berdampak pada kematian. Sehingga sama seperti penyakit-penyakit lain. Jadi situasinya kita bisa atasi dengan lebih normal seperti biasa gitu. Pak Pandu, terakhir Pak. Anda optimis bahwa PPKM berpeluang dicabut dengan kondisi tadi COVID-19 yang semakin terkendali? Ya, saya kan mengajukan dan mengusulkan kepada pemerintah, kepada Pak Luhut, kepada Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi, ya kan, dengan alasan logika. Waktu pertemuan terakhir beliau paham dan akan diajukan ke dalam ratas kabinet, karena ini adalah keputusan politis. Keputusan politis harus diputuskan oleh presiden. Saya nggak tahu, ya, kalau melihat pertimbangan politik sebenarnya sudah memungkinkan, ya, karena bukan hanya Indonesia yang menyatakan bahwa pandemi berakhir itu sudah di depan mata. Kalau kita sekarang sebenarnya sudah cukup terkendali, situasinya sangat baik. Kita harus melakukan tahapan, bukan mengakhiri loh. Tahapan pertama cabut dulu PPKM, kemudian menuntaskan vaksinasi dan terusnya. Akhir tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Baik, itu dia yang diharapkan terkait dengan penanganan COVID-19 kita yang semakin terkendali. Peluangnya kita tinggal tunggu nanti bagaimana jawaban dari pemerintah begitu. Pak Pandu, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Pandu. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.